Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahara Bengi dengan NIM 227056006, mahasiswa Magister Data Science dan Artificial Intelligence Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan ini saya akan melakukan beberapa analisis untuk mendesain rute angkutan umum yang akan berperan sebagai feeder LRT di Kota Medan untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis data spasial temporal. Saat ini, Kota Medan sedang merencanakan pengembangan sistem transportasi massal dengan mengintegrasikan Light Rail Transit atau yang biasa kita sebut LRT sebagai solusi untuk mobilitas perkotaan yang lebih efisien. Tujuan utama dari analisis ini adalah merancang rute angkutan umum feeder LRT yang optimal dan efisien untuk memudahkan akses ke stasiun LRT di Kota Medan. Perangkat lunak yang digunakan pada analisis ini yaitu QGIS dan menggunakan beberapa tahapan analisis. Yang pertama yaitu analisis buffer dan selanjutnya analisis shortest path layer to point. Data-data yang digunakan meliputi file SHP RBI Kota Medan dan rancangan stasiun LRT di Kota Medan. Tahapan pertama yang dilakukan pada analisis ini yaitu menentukan skenario dari rancangan rute angkutan umum yang akan berperan sebagai feeder LRT di Kota Medan. Adapun skenario yang pertama yaitu menggunakan jalan arteri dan kolektor, kemudian melewati pemukiman, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Dan feeder tersebut bergerak pada area sepanjang 3 km sepanjang LRT dan sekitar 20 menit dari stasiun LRT serta mempunyai overlapping dengan koridor LRT di bawah 20%. Kemudian dilakukan analisis buffer. Buffer ini biasanya digunakan untuk menggambarkan wilayah yang terpengaruh oleh titik acuan dan dapat membantu dalam berbagai pemetaan, perencanaan, dan pengambilan keputusan terkait lokasi. Berdasarkan skenario yang ditentukan di awal, jarak jangkauan yang digunakan yaitu meliputi 250 meter dan 3 km dari stasiun. Nah, dalam konteks analisis ini digunakan dua jarak jangkauan berbeda yaitu 250 meter dan 3 km untuk memenuhi dampak dan cakupan dari lokasi stasiun LRT yang direncanakan. Buffer 250 meter mewakili area yang sangat dekat dengan stasiun LRT di mana kemungkinan pengguna dapat mencapainya tanpa perlu menggunakan angkutan umum tambahan atau feeder. Dan sementara itu buffer 3 km mencakup wilayah yang lebih luas dan mungkin memerlukan angkutan feeder untuk menghubungkan orang dari daerah tersebut ke stasiun LRT. Berikut adalah hasil analisis buffer dan visualisasi daerah yang masuk ke klaster 250 meter dan 3 km dari stasiun LRT. Dari klaster pertama yaitu 200 meter dapat dilihat bahwa beberapa daerah yang dijadikan klaster pertama yang memungkinkan untuk para user LRT tidak membutuhkan feeder LRT karena jaraknya yang terjangkau dekat dari stasiun. Nah, analisis kedua yaitu jarak 3 km dari stasiun LRT. Hasil ini menggambarkan bahwa ini adalah daerah-daerah yang menjadi target market pengguna LRT. Dan kemudian di sini saya memilih beberapa fasilitas, beberapa titik yang memungkinkan untuk dilanjutkan pada pemilihan stasiun feeder LRT. Analisis ini digunakan juga menggunakan analisis buffer. Di sini dilakukan analisis buffer dari setiap fasilitas dengan jarak radius 250 meter. Kenapa 250 meter? Karena itu adalah jarak tempuh yang umumnya mau dilakukan orang-orang dengan jalan kaki. Nah, ini adalah visualisasi dari stasiun-stasiun yang terpilih. Dengan menentukan titik stasiun ini, tentu akan mempermudah kita untuk mengakses beberapa fasilitas yang menjadi target utama market dari pengguna LRT ini. Di sini dapat dilihat bahwa dari satu stasiun titik terpilih itu dapat mengakses beberapa fasilitas yang menjadi target market pengguna LRT.
Analisis yang dilakukan selanjutnya yaitu adalah analisis shorter path. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi jalur tercepat atau terpendek yang harus diambil untuk mencapai tujuan. Dalam konteks perancangan rute angkutan umum feeder LRT, analisis ini akan membantu dalam menentukan rute yang paling efisien bagi pengguna untuk mencapai stasiun LRT. Nah, ini adalah hasil analisis shorter path layer to point yang saya lakukan di software QGIS. Dari sini dapat dilihat bahwa beberapa jalur terpilih dari titik setiap stasiun feeder LRT menuju poin stasiun LRT. Nah, ini adalah salah satu contoh jalur terpilih dari satu titik stasiun feeder LRT menuju titik stasiun LRT. Ini juga gambaran jalur-jalur dari stasiun terpilih lainnya. Kesimpulan dari eksperimen ini yaitu yang pertama, optimasi rute angkutan umum. Analisis data spasial temporal yang telah kita lakukan memiliki tujuan utama untuk merancang rute angkutan umum feeder LRT yang optimal di Kota Medan. Kemudian hasil analisis baper. Dalam hasil analisis baper ini kita telah mengidentifikasi zona-zona berdasarkan dua jarak jangkauan yaitu 250 meter dan 3 km di sekitar stasiun LRT yang akan direncanakan. Hasilnya membantu dalam pemetaan wilayah pengaruh stasiun LRT yang memiliki dampak pada perencanaan penggunaan tanah, fasilitas pendukung, dan perencanaan transportasi. Dan yang terakhir, hasil analisis shorter path. Melalui analisis shorter path layer to point, kita telah menentukan jalur-jalur terpendek dari fasilitas tertentu ke stasiun LRT. Analisis ini memungkinkan kita merancang rute angkutan umum feeder LRT yang efisien dan memaksimalkan mobilitas penduduk. Adapun implikasi dari hasil eksperimen ini yaitu hasil analisis ini memiliki implikasi langsung dalam perencanaan dan pengembangan sistem transportasi di Kota Medan, khususnya dalam integrasi angkutan umum dengan stasiun LRT yang akan datang. Rute angkutan umum atau feeder LRT yang dirancang berdasarkan analisis ini akan memungkinkan akses yang lebih baik ke stasiun LRT dan dapat meningkatkan pemanfaatan sistem transportasi massal. Berikut adalah beberapa saran yang dapat diterapkan untuk eksperimen selanjutnya. Yang pertama, untuk meningkatkan validitas analisis, disarankan untuk menggabungkan data lalu lintas aktual dan data demografi untuk memahami lebih baik profil pengguna potensial angkutan umum atau feeder LRT ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah menyusun rencana rinci dan implementasi rute angkutan umum feeder LRT yang telah direncanakan.